Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah level 4 SDQ Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita belajar bahasa Arab ya, anak soleh-solihah. Oh ya, ini Anur ya, guru bahasa Arab level 4. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa adalah memahami penggunaan kata depan pada fi'il maudhi, dakhaltu, kharajtu, dhahabtu. Oh ya, kenapa sih kita itu perlu belajar bahasa Arab? Nah, Ustazah ambilkan satu ayat ya dalam Al-Quran. Ustazah bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, dari ayat ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran itu berbahasa Arab, ya kan? Lalu yang kedua, Al-Quran itu merupakan pedoman orang Islam. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu merupakan sumber semua ilmu. Jadi harus semangat ya belajar bahasa Arabnya. Nah, hari ini kita akan belajar kata depan pada fi'il maudhi, dakhaltu, kharajtu, dhahabtu. Oh ya, Adia masih ingat nggak apa sih artinya dakhaltu, kharajtu, dhahabtu? Hari ini kita fokus belajar pada tiga hal ini ya. Yang pertama, dakhaltu ila. Ingat-ingat ya, dakhaltu pasangannya ila, artinya saya telah masuk ke. Lalu yang kedua, kharajtu min. Ingat-ingat, kharajtu pasangannya min, artinya saya telah keluar dari. Lalu yang ketiga, dhahabtu ila. Ingat-ingat ya, dhahabtu pasangannya ila. Dhahabtu ila artinya saya telah pergi ke. Ingat-ingat ya anak-anak soleh-solehah semuanya. Ustazah jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, dakhaltu ila. Ingat-ingat ya, dakhaltu pasangannya ila, artinya saya telah masuk ke titik-titik. Nah, titik-titiknya itu silakan kalian isi ya. Isi dengan gambar yang ada di samping itu. Ada 6 gambar, kalian bisa milih manapun, boleh dipilih. Yang pertama ada gambar masjid. Masjid apa bahasa Arabnya? Ya, benar sekali, al-masjidu. Lalu yang kedua ada gambar kamar. Apa bahasa Arabnya kamar? Ya, benar sekali, al-hujratu. Lalu ada gambar kelas. Kelas apa bahasa Arabnya? Ya, benar sekali, al-faslu. Lalu ada gambar rumah. Rumah apa bahasa Arabnya? Ya, benar sekali, al-baitu. Lalu ada gambar kamar mandi. Apa bahasa Arabnya kamar mandi? Ya, benar sekali, al-hammamu. Lalu ada gambar dapur. Apa bahasa Arabnya dapur? Ya, benar sekali, al-matbahu. Nah, nanti silakan dipasangkan ya. Silakan dipilih 6 gambar di samping itu. Ustazah contohkan ya. Yang pertama, dakhaltu ilal masjidi. Saya telah masuk ke masjid. Nah, diingat-ingat, setelah ila itu kata terakhirnya, huruf terakhirnya itu dikasroh ya, ilal masjidi. Ini berlaku pada semuanya ya. Jadi kalau sebelumnya ada ila berarti kata benda setelahnya huruf terakhirnya itu harus kasroh ya. Lalu yang kedua, dakhaltu ilal hujrati. Saya telah masuk ke kamar. Lalu dakhaltu ilal hammami. Saya telah masuk ke kamar mandi. Lalu dakhaltu ilal fasli. Saya telah masuk ke kelas. Lalu dakhaltu ilal baiti. Saya telah masuk ke rumah. Yang terakhir, dakhaltu ilal matbahi. Saya telah masuk ke dapur. Nah, diingat-ingat ya anak soleh-solehah semuanya, dakhaltu pasangannya ila, artinya dakhaltu ila, saya telah masuk ke, gitu ya. Diingat-ingat ya pasangannya dakhaltu itu ila ya. Nah, seperti itu ya prakteknya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang kita membahas kharajtu min. Diingat-ingat ya, kharajtu pasangannya min. Kharajtu min artinya saya telah keluar dari. Nah, nanti bisa kalian isi dengan 6 gambar itu ya. Bisa milih manapun, boleh dipilih. Oh ya, perlu diketahui ya, kharajtu min ada sedikit perubahan ketika dibaca.
Nah, seperti ini. Kharajtu min berubah menjadi kharajtu mina jika kata bendanya ada alnya. Contohnya, kharajtu minal fasli. Nah, lihat kata al-fasli itu ada alnya ya. Berarti bacanya mina ya. Minal fasli. Ingat-ingat ya anak-anak solih-solihah. Kharajtu min berubah menjadi kharajtu mina ketika ada alnya ya kata bendanya. Tapi kalau misalnya kata bendanya tidak ada alnya, berarti tetap dibaca kharajtu min. Nah, Ustazah contohkan ya. Yang pertama, kharajtu minal masjidi. Nah, ini karena kata bendanya ada alnya, berarti bacanya mina ya. Kharajtu minal masjidi. Lalu, kenapa itu al masjidi bacanya? Kenapa huruf terakhirnya di kasroh? Ya, benar sekali karena sebelumnya ada min ya. Jadi kalau ada min, berarti kata benda setelahnya itu huruf terakhirnya harus di kasroh ya. Jadi bacanya kharajtu minal masjidi. Saya telah keluar dari masjid. Dan itu berlaku untuk semuanya ya. Jadi kalau ada alnya, nanti berarti minnya jadi mina. Terus huruf terakhirnya di kata bendanya itu di kasroh ya. Lalu yang kedua, kharajtu minal hujrati. Ini juga sama ya. Karena ada al, jadi bacanya mina. Saya telah keluar dari kamar. Kharajtu minal hujrati. Saya telah keluar dari kamar. Lalu kharajtu minal hammami. Ini juga sama ya. Saya telah keluar dari kamar mandi ya. Karena ada alnya berarti mina ya bacanya. Terus hammaminya di kasroh. Lalu kharajtu minal fasli. Saya telah keluar dari kelas. Nah, ini juga sama karena ada alnya jadi mina ya bacanya ya. Kharajtu minal fasli artinya saya telah keluar dari kelas. Lalu kharajtu minal baiti. Saya telah keluar dari rumah. Ini juga sama ya. Karena ada alnya berarti mina ya bacanya ya. Kharajtu minal baiti. Lalu ada kharajtu minal matbakhi. Ini juga sama. Saya telah keluar dari dapur. Karena ada alnya di kata bendanya jadi bacanya mina. Kharajtu minal matbakhi. Nah, begitu ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita membahas zahabtu ila. Zahabtu itu pasangannya ila ya, diingat-ingat. Zahabtu ila artinya saya telah pergi ke titik-titik. Nah, titik-titiknya bisa kalian isi dengan 6 gambar itu ya. Yang pertama ada masjid. Masjid apa bahasa Arabnya? Ya, benar sekali, al-masjidu. Lalu ada sekolah. Apa sekolah bahasa Arabnya? Ya, benar sekali, al-madrasatu. Lalu ada stasiun. Apa bahasa Arabnya stasiun? Ya, benar sekali, al-mahattatu. Lalu ada rumah. Apa bahasa Arabnya rumah? Ya, benar sekali, al-baitu. Lalu ada pasar. Apa bahasa Arabnya pasar? Ya, as-suqu. Lalu ada pantai. Pantai apa bahasa Arabnya? Ya, al-bahru. Bisa diartikan pantai atau laut ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Ustazah kasih contoh. Yang pertama, zahabtu ilal masjidi. Saya telah pergi ke masjid. Nah, dilihat al-masjidnya di kasroh ya. Kenapa di kasroh? Karena sebelumnya ada ila. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya. Nanti kalau ada ila berarti huruf terakhirnya, huruf kata benda setelahnya tuh huruf terakhirnya di kasroh ya. Jadi zahabtu ilal masjidi. Lalu yang kedua, zahabtu ila suqi. Ini juga sama ya, huruf terakhirnya di kasroh ya. Karena ada ilahnya. Saya telah pergi ke pasar. Lalu zahabtu ilal mahattati. Saya telah pergi ke stasiun. Lalu zahabtu ilal madrasati. Saya telah pergi ke sekolah. Lalu zahabtu ilal baiti. Saya telah pergi ke rumah. Lalu zahabtu ilal bahri. Saya telah pergi ke pantai atau ke laut. Nah, seperti itu ya nak prakteknya. Jangan lupa ya, huruf terakhirnya di kasroh ya, karena sebelumnya ada ila semuanya. Jadi di kata benda itu huruf terakhirnya di kasroh ya, diingat-ingat. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Selamat mencoba. Oh ya, ada kuis ya. Silakan dikerjakan. Tunggu jawaban kalian ya. Link kuisnya ada di bawah video ini ya. Selamat mengerjakan. Jazakumullah khair. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillah, solih-solihah, kita sudah selesai ya belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tunggu loh jawabannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.